Belok, tunggu Transgrange Bright. Saat ini kamu sedang ditahan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Oke. Saya tidak mabuk. Saya meniup nol. Remaja asal Iowa menggugat kota asalnya karena mengaku ditangkap atas tuduhan operating while intoxicated meski dalam keadaan sadar. Kamu tahu, saat dia menuduh saya mabuk, saat itulah saya benar-benar percaya diri karena saya tahu hasilnya hanya akan satu arah dan itu akan berpihak pada saya. Tafin Galanakis yang berusia 19 tahun adalah mahasiswa baru di Universitas William Penn, di mana dia menjadi wide receiver untuk tim sepak bola kampus. Namun akhir pekan 28 Agustus lalu, dia berada sekitar 1 jam ke utara di kampung halamannya, Newton, Iowa. Saya baru pulang dari rumah teman setelah menonton sepak bola dan melihat-lihat sekitar. Kalau tidak salah, itu sekitar jam 11.30 kan? Dan salah satu lampu depan saya mati. Jadi waktu itu sedang hujan, mendung, dan semuanya gelap sekali. Jadi saya pakai lampu jauh saya. Kata Galanakis, salah satu lampu depannya mati. Jadi dia menyalakan lampu jauh di kota. Petugas polisi Newton, Nathan Winters, lalu menghentikannya. Halo? Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Saya petugas Winters dari kepolisian Newton. Anda saya hentikan karena menyalakan lampu jauh. Ya, satu lampu depan saya mati, jadi saya pakai lampu jauh. Oke, tapi itu tidak diperbolehkan secara hukum. Oh, ternyata tidak boleh. Tidak. Saya mematikan mobil saat ada mobil lain lewat. Ya, kamu tidak melakukannya saat bersamaku. Oh, tapi kamu tidak cukup dekat. Kamu seperti... Kamu sudah sangat dekat, ya. Kamu masih agak jauh. Itu harus dalam jarak 500 kaki. Oh maaf, itu salahku. Maaf, dan seharusnya kamu tidak menyalakan lampu bright di batas kota. Salahku. Kamu punya SIM, surat tanda nomor kendaraan asuransi. Aku mengerti. Setelah dia memberhentikanku, dia mulai bersikap sangat kasar. Aku tahu dari caranya, begitu dia tiba di jendelaku langsung bertanya apakah aku minum sesuatu. Itu salah satu kejadian seperti itu. Aku pikir, oh begini rupanya. Jadi aku berusaha tetap tenang dan santai. Dari mana kamu datang? Dari rumah teman. Oke, minum apa di sana? Aku tidak dengar ucapanmu. Apakah salah satu dari ini? Kamu butuh salah satu dari ini di sini? Ya, maksudku, itu awal yang bagus. Itu surat registrasinya. Rekaman kamera tubuh memperlihatkan Galanakis menyerahkan SIM, surat registrasi, dan asuransi ke petugas Winters, lalu diminta keluar dari kendaraan. Baik, itu cukup. Saya akan ajak kamu keluar. Oke. Sip. Kehormatan kita lepas. Kamu bisa matikan mobilnya dan taruh permen karet di dashboard. Ayo, lanjutkan dengan itu. Ya, Petugas Winters lalu menanyakan kepada Galanakis apakah ia membawa senjata atau narkoba. Kita akan kembali. Oke, bagus. kamu tidak bawa apa-apa, tidak ada bom, senjata, atau narkoba. Ayo kembali ke sini. Petugas lalu membawa Galanakis ke kursi depan mobil patroli. Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Tidak ada. Apa maksudmu aku tidak minum apa-apa? Oke, kenapa? Kenapa matamu berair dan merah? Mau tiup alat ini sebentar. Aku tidak mau meniup alat itu. Yah, aku bilang padanya, hei, tiup alat ini, lalu dia langsung mengubahnya jadi sesuatu yang berbau seksual setelah itu. Jadi pada saat itu, aku tahu dengan siapa aku bicara. Kau tahu, dia tidak terlalu profesional. Galanakis mengatakan kepada Law and Crime, ia langsung ingin tes breathalyzer karena tidak minum apapun. Kau tahu, saat dia menuduhku mabuk, saat itulah aku benar-benar percaya diri karena aku tahu hasilnya akan sesuai harapanku dan akan berpihak padaku. Jadi aku terus-menerus berkata, hei, ayo kita lakukan tes breathalyzer itu. Dalam rekaman kamera tubuh, Galanakis beberapa kali meminta tes breathalyzer. Ayo tes napas sekarang, 2 dari 2. Itu memastikan. Tiup juga ke saya bro, kasih saya sedikit tiupan. Saya akan lakukan sebentar lagi. Let's blow real quick. Berhenti lakukan semua tes sialan ini. Ayo tiup, ayo mulai urusan. Tapi pertama-tama, petugas Winters meminta Galanakis untuk melakukan serangkaian tes ketenangan di lapangan. Bisa lihat jari saya jelas? Ya pak, oke. Ya, Oke, baiklah. Jadi saya ingin kamu meletakkan kaki kirimu di garis. Ambil kaki kanan, letakkan di depan kaki kiri dengan tumit menyentuh jari kaki kiri. Seperti ini, oke? Saat Galanakis menjalani tes berjalan, petugas Winters menyatakan dia tidak mengikuti instruksi.
Beritahu saya saat saya sampai di angka 9. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ambil beberapa langkah kecil, berhenti, 13 langkah, laporkan, berbalik. Berapa langkah yang saya katakan untuk diambil? Seperti 8 atau 9? Saya bilang 9. Kenapa ambil 14 dan 15? Saya kira kamu akan memberitahu saya saat waktunya tiba. Saya bilang hitung langkahmu keras-keras. Dan saya mencoba mengingat petunjuknya seperti, "Hei, bisakah kamu memberitahuku lagi?" Dan dia ingin menyatakannya dengan jelas. Jadi saya berusaha sebaik mungkin. Dan dia berkata, saya mengambil 1 langkah ekstra pada tes 9 langkah. Saya mengambil langkah ekstra dan menurut saya itu cara dia menilai apakah saya mabuk atau teler. Galinakis mengakui mungkin membuat kesalahan pada tes karena gugup. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin saya agak terbata-bata, kamu tahu, sedikit karena saya gugup. Tapi ya, ini cuma karena gugup. Kamu tahu, maksud saya? Baiklah, selama ini tetaplah biarkan tanganmu di samping. Kenapa kamu gemetar sekali? Dingin banget bro, kamu pakai banyak baju sedangkan aku cuma celana pendek padahal hujan. Kamu menuduh aku tanpa bukti, jadi wajar aku gugup. Ya, kamu nggak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah ini Galinakis diminta untuk melakukan beberapa tes ketenangan di lapangan lainnya. Apakah itu 6 inci menurutmu? Ya. Bagaimana aku memintamu menghitung? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Sejujurnya aku lupa bagaimana kau menyuruhku, tapi aku melakukannya dengan cukup baik. Cukup ikuti jariku dengan mata, jangan gerakan kepala. Siap. Setelah memberitahu Galinakis bahwa dia mungkin terpengaruh, Kamu menunjukkan beberapa tanda sangat kuat sedang terpengaruh. Apa ya? petugas Winters akhirnya melakukan tes napas alkohol. Baiklah, yang saya ingin kamu lakukan adalah membuat segel rapat di sekitar ini dan tiup keluar seperti kamu meniup balon. Oke, baiklah, kamu siap? Ya. Oke, kamu bisa rileks. Saya akan bacakan mirandamu. Sekarang, kamu berhak diam. Apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Petugas Winters tak memberitahu Galinakis hasil tesnya. Angka 0 tampak di rekaman kamera tubuh. Setelah itu, dia bertanya kepada Galinakis kapan terakhir kali dia merokok ganja. Kapan terakhir kali dia merokok ganja? Saya lupa malam ini. Oh, Oke, aku adalah witch malam ini. aku tidak memakai ganja malam ini. Yosua 639:16. Kenapa kamu pikir malam ini? Kenapa pikir aku merokok dan gak hasilkan apa-apa? Sekarang kamu tuduh aku pakai ganja? Kamu nggak bisa lakukan itu, bro. Kamu benar-benar nggak bisa lakukan itu. Tentu saja, aku bisa. Apa dia diizinkan melakukan itu? Ya, dia diizinkan. Petugas Winters kembali memberitahu Galinakis dan menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. Ya, saya akan melakukannya selama tes ketenangan di lapangan. Itu merupakan indikasi adanya gangguan. Jadi mari jujur. Saya sedang jujur. Kamu merokok ganja di rumah temanmu? Tidak. Apa kamu menghisap vape? Tidak. Oke. Kenapa tes ketenanganmu begitu buruk? Apa? Mengapa tes ketenanganmu buruk? Mengapa kamu lesu, lambat, dan bicara cadel? Matamu berair dan merah? Tahu kenapa mataku berair? Karena hujan deras. Galinakis memberitahu petugas bahwa dia tidak merokok karena dia anggota tim sepak bola perguruan tinggi. Tidak ada ganja. Saya tidak merokok ganja. Saya bermain sepak bola perguruan tinggi. Saya sudah bilang kalau kami dites setiap hari Jumat. Oke. Tidak merokok ganja. Hari ini hari Sabtu. Oke, ini 30 hari. Kami tetap mengawasi kamu selama 30 hari. Kalau aku tes minggu depan, aku dikeluarkan dari tim sepak bola. Rekaman kamera tubuh kemudian menunjukkan petugas Winters berbicara dengan petugas lain, mengatakan Galinakis ragu-ragu saat menjawab tentang merokok. Aku tanya, kapan terakhir kamu merokok ganja? Dia ragu lama lalu jawab, jujur aku nggak ingat. Petugas Winters keluar dari mobil dinas dan menahan Galinakis. Berputar, tunggu transkunci brake. Sekarang juga Anda sedang ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Oke, saya tidak mabuk. Nyalakan mabuk. Saya meniup 0. Saya akhirnya diborgol karena meniup 0 dan dibawa ke kantor. Saat itu, saya sadar ini nyata, bukan lelucon. Galinakis dibawa ke kepolisian Newton dan tetap sadar sepanjang waktu. halo, saya tidak melakukan kesalahan apapun.
Dia suruh saya tiup alat itu, hasilnya 0. Saya bilang tidak pakai narkoba. Ahli pengenalan narkoba memastikan Galanakis tidak mabuk saat diberhentikan. Galinakis meminta rekaman kamera tubuh usai ditangkap dan mengunggahnya ke media sosial. Video kamera tubuh Galanakis yang telah diedit sudah ditonton lebih dari 1 juta kali di YouTube. Setelah saya unggah video itu ke Facebook, banyak orang di kota ini mulai berbagi pengalaman serupa. Bagaimana jika saya melihat banyak komentar orang yang mengalami hal serupa dari departemen kepolisian yang sama? we got some Kita punya kekacauan yang harus dibersihkan dan saya merasa itu adalah tugas saya. Dengan sorotan yang saya dapatkan, saya harus membersihkan kekacauan itu dan saya tidak masalah melakukannya dengan baik. Dengan publisitas dari video saya benar-benar berharap itu membongkar korupsi di Newton dan kota lain yang punya masalah serupa. Tapi ya, dengan sorotan dari video itu, saya pikir itu seharusnya menunjukkan kepada mereka, hey, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih baik, tahu kan? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Galanakis mengatakan kepada Law and Crime bahwa ia mengambil tindakan hukum setelah mendapat banyak dukungan online. Saya mulai menerima pesan di Facebook, Instagram, dan lainnya, bukan dari pengacara, tapi dari orang yang ingin saya bicara dengan pengacara mereka. Jadi, seperti misalnya, mungkin anggota keluarga pengacara menghubungi saya dan berkata, hey, saya kenal pengacara yang sangat bagus dan sebagainya. Galanakis menggugat kota Newton dan Departemen Kepolisian di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Iowa. Dokumen pengadilan menuduh hak sipil Galanakis dilanggar dan departemen bersalah atas penangkapan salah. Law and Crime menghubungi kepolisian Newton untuk wawancara, namun mereka menyatakan tidak ada komentar saat ini. Petugas Nathan Winters masih bekerja di departemen tersebut, melaporkan untuk Law and Crime. Saya Sierra Gillespie.